kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan buat kita semua, juga bapak-bapak dan ibu yang sudah hadir di sini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, limpahan berkah juga manfaat kebaikan buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih Bapak ya, juga beserta rombongan. Saya ucapkan selamat datang juga Pak Kabid, didampingi oleh Pak Kabid, kemudian juga Pak Kasih, ada Ketua Forum Pokdaris Bandung Barat, kemudian juga siapa lagi anggota Pak Kesaresa Taropi, Komisioner Badan ya. Alhamdulillah Pak Haji Kostas ini Ketua Forum Pokdaris menggerakkan semua Pokdaris yang ada di beberapa destinasi. Kita ada 30 ya Pak Freddy Pokdaris, 31 Pokdaris, dan pastinya Pak kita di lingkup dinas ya Pak ya, pasti kita akan harus ada penguatan di kelembagaannya, karena mereka lah yang akan menghadapi menerima langsung wisatawan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan Wisata Kabupaten Bandung Barat dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Forum Pokdaris Kabupaten Bandung Barat dan teman-teman rombongan dari Kota Blitar. Sebelum kami menyampaikan, izin mengenalkan atau apa saja yang kami perlu. Jadi ini kebetulan kami dari dinas, hanya namanya agak tertukar. Kalau di Kota Blitar itu pariwisata dan kebudayaan. Kami ya sama, hanya di sini. Sama. Oh iya, sama. 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 Dan saya junior. Oh iya. Saya sekedar yang satu. Oh iya. Ya. Iya. Alhamdulillah ini kami membawa, kalau yang mungkin ada di sebelah kanan ini wisata pariwisata Kota Blitar, sebelumnya polisi pariwisata, kemudian ada Indra pariwisata, Kangmas dan Diajen namanya, Kangmas Diajen, yang laki-lakinya Kangmas, putrinya Diajen. Sama kayak alamat Indra saya Diajen. Dulu Pak waktu di kampus kan sama mobilnya di kampus. Jadi aku masing-masing nama itu suka ada nama panggilan, gitu Pak, ada nama panggilan. Karena saya macam-macam teman-teman gitu ya. Cuma kan saya kan namanya Sri gitu ya. Jadi sebenarnya Diajen, jadi semuanya manggil Diajen. Jadi Nama Jawa kan? mengenang cerita kampus dulu. Jadi Pak Iya. Kemudian itu yang berdiri itu memang sangat khusus karena dia salah satu YouTuber. Kemudian Pak Mahyudi berdiri. Ini juga saya jawab khusus karena dia ketua kelompok jalanan, paguyuban kelompok jalanan kesenian. Kemudian yang lain-lainnya ini dari Pokdarwis dan Kampung Pariwisata. Yang tidak akan saya jelaskan satu-satu karena nanti kita lama. Tapi komponennya itu yang kami ajak, sehingga kami kebetulan dari Kota Blitar, di Kota Blitar ini salah satu program dari Pak Wali itu adalah namanya Maya Juwita, itu masyarakat berdaya menuju kota pariwisata. Ya, kebetulan kan Pak Walinya laki-laki, jadi namanya direct semua, Maya Juwita. Maksudnya adalah setiap kelurahan, kebetulan di Kota Blitar ini hanya 3 kecamatan, lalu 21 kelurahan, jadi tidak ada desa. Sehingga kalau berbicara tentang desa wisata, ya di tempat kami akhirnya menjadi kampung wisata. Jadi masing-masing kelurahan diharapkan muncul satu kampung unggulan dan masing-masing kelurahan. Tapi memang
masih dibangun, jadi masih 2 tahun dan 3 tahun ini yang hidup, ada yang hidup yang semangat, ada yang hidup sedang nanti tak mau gitu. Tapi ini semuanya adalah, dan teman-teman ini membangun kampungnya itu dengan swadaya, jadi dengan kemauan mereka yang keras, kemudian bagaimana teman-teman ini mengumpulkan masyarakat sekitarnya, kemudian menjadi sebuah kampung. Oleh karena itu, ya penghargaan kami bisanya ya saya ajak untuk belajar bersama di Bandung Barat ini. Jadi nanti mohon ilmunya dari Bandung Barat ini, yang pertama mungkin dari dinas bisa menyampaikan kira-kira intervensi apa yang dilakukan oleh dinas kepada kampung-kampung itu, sehingga mungkin saya nanti akan ATM, kemudian ATM ya, modifikasi dan modifikasi namanya ATM, bukan uang isinya ATM. Nah, kemudian teman-teman ini nanti setelah kami dari badan ibu dan teman-teman yang di sini, maka selanjutnya secara langsung teman-teman akan belajar sama Pak Darwis. Jadi kira-kira apa yang dilakukan, sebagaimana kuatnya bertahan begitu. Kan pasti kebanyakan muncul dari sesuatu yang sulit. Harus punya jiwa yang mau berjuang. Iya. Oleh karena itu selalu saya sampaikan ke teman-teman, tanyanya jangan bagaimana suksesnya, tapi bagaimana sulitnya, lalu bagaimana mengatasi kesulitan itu. Ini selalu teman-teman saya sampaikan begitu. Nah, nanti lalu mereka akan langsung juga belajar melihat bagaimana prosesnya di lapangan. Jadi melihat lokasinya langsung itu, kemudian apa yang manajemennya seperti apa. Barangkali ini ya kami akan belajar, dan alhamdulillah dengan bersusah payah, dengan semua keberanian kami di tengah COVID-19, kami tetap melaksanakan ini. Semoga seperti yang Ibu sampaikan, kita semua diberi kesehatan, tidak sampai tertular COVID-19. Dan memang agak lumayan kalau yang daerah-daerah wisatawannya Wisman gitu, itu barangkali sangat terasa, langsung terasa. Sekali kalau sebelah kanan kan logo Wonderful ya Pak ya. Yang sebelah kiri itu logo kita Reflecting West Bandung. Itu kalau monitor besar, yes we can. Can-nya itu culture, kemudian A-nya itu adventure ya, kemudian N-nya natur. Jadi segala potensi kita memiliki. Nah ini Pak, nanti Bapak udah pernah belum ya? Nah ini Pak, area Stone Garden ini peninggalan purbakala sekitar 25-30 juta tahun yang lalu. Dulu itu rendaman Pak kita ke Laut Purba. Jadi di sana nanti pasti bapak-bapak, ibu akan menemukan fosil terumbu karang, kemudian juga fosil air, dan di sana juga ada berdampingan dengan Gua Pawon Pak. Gua Pawon peninggalan manusia purba. Kalau manusia purbanya sekitar 9 juta tahun yang lalu. Sementara kalau Gardennya sekitar 25-30 juta tahun yang lalu. Tapi kita memaksimalkan sinergi pentahelix kita dengan keterbatasan tadinya. Tapi ternyata setelah dari Kementerian Pariwisata melakukan verifikasi, ternyata yang dinilainya itu prosesnya juga Pak. Dari prosesnya bukan lagi tadinya, karena kan Bali ikut ya Pak, Jogja juga ikut, kita melihat pasti ada kalah deh sama Bali gitu, sama Jogja. Tapi alhamdulillah dengan semangat sinergi semua komunitas, alhamdulillah kita mendapatkan juara 2 nasional. Penilaian Pokda Wisnu Garden mengapa bisa sampai ke tingkat nasional dan alhamdulillah juara 2 nasional, karena sinergi pentahelixnya itu Pak. Ternyata bobot penilaiannya adalah di sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, kemudian juga swasta, juga dengan media dan komunitas. Jadi
dimanapun kita akan mengembangkan sinergi petailing yang harus kita laksanakan. Sementara gambaran umumnya mungkin itu ya Pak ya, karena ada beberapa yang harus saya komunikasikan segera juga dengan pimpinan, dengan komunitas dan juga PHRI. Mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Kabid, tapi nanti setelah saya selesai koordinasi nanti saya akan kembali lagi ke ruangan itu. Gubernur mencanangkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi pariwisata. Ini yang bersambut tentunya dengan Kabupaten Bandung Barat. Kami atas nama Pak Bupati juga mencanangkan Kabupaten Bandung Barat adalah Kabupaten pariwisata. Dan hal tersebut tentunya tertuang dalam hal visi misi Pak Bupati Bandung Barat. Ini Pak Bupati, Pak Haji Umbara Sudisna bersama Pak Wakil Bupati Pak Hengki. Bapak kenal? Ya. Pak Hengki, artis Pak. Artis ya. Oh, dari Blitar? Ya, dari Blitar. Saya Oke, nanti saya sampaikan Pak. Kampung Pak Hengki datang Pak. Oke, next. Nah ini visi Pak Bupati yang merupakan kalau disingkat akur ya, mungkin nggak kelihatan slide-nya, yaitu aspiratif, kreatif, unggul dan religius. Untuk religiusnya juga kita sudah kembangkan di Kabupaten Bandung Barat, khususnya di sektor pariwisata, yaitu pariwisata halal Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah MOU dengan Kemenpar untuk pengembangan pariwisata halal. Benarkan nama saya Suhani Pak. Suhani, kalau saya di Blitar itu sebagai salah satu penggiat kampung wisata kreatif namanya Nirwana Bookland. Pada pagi hari ini saya terima kasih. Ternyata potensi dari Kabupaten Bandung Barat ini telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala alam yang sangat luar biasa. Ini berbeda jauh dengan Kota Blitar. Di sana seperti yang disampaikan Pak Kadis, itu tidak ada salah satu pun potensi alam untuk wisata. Yang ada sejarah makam Bung Karno. Satu-satunya itu Pak penopang wisatanya. Maka di Kota Blitar itu ada kebijakan Maya Juwita untuk menopang makam Bung Karno itu. Dari 21 kelurahan itu, setiap kelurahan harus ada destinasi wisata kampung kreatif, termasuk salah satunya adalah tempat saya. Nah, di tempat saya itu ini murni yang membuat, yang mempunyai ide, yang melaksanakan semuanya masyarakat, termasuk yang membiayai swadaya. Sampai saya itu kerja bakti 8 bulan terus menerus tidak berhenti untuk menopang Maya Juwita. Itu kita lakukan dengan ikhlas karena memang kota kita tidak mempunyai potensi alam seperti di Kabupaten Bandung Barat. Itu cerita panjang Pak. Kami namakan Kampung Nirwana Bookland. Bookland itu bocah kelentengan karena rumah saya dekat kelenteng Pak. Jadi tradisi Tionghoa itu sangat melekat dengan kampung saya. Kampung saya itu kampungnya keras Pak, keras sekali. Kalau katanya kalau di Amerika seperti Texas Pak, itu keras sekali. Tapi alhamdulillah kita bisa mengondisikan. Yang jadi pertanyaan saya Pak, dari tadi Pak Abid dan Bu Kadis telah menjelaskan, karena potensi kita itu kan berbeda Pak. Potensi kita berbeda. Saya agak penasaran, apakah di Kabupaten Bandung Barat ini tidak ada destinasi wisata buatan? Artinya destinasi wisata yang memang diinisiatif oleh masyarakat seperti tempat saya. Kalaupun mungkin ada, atau mungkin barangkali seperti sampaikan Pak Abid tadi, itu kampung-kampung itu tidak masuk kriteria, mungkin gitu karena terlalu banyaknya tempat-tempat wisata. Kalau memang ada, itu bagaimana cerita pembuatannya, terus peran sertanya Pok Danwis di dalam perwujudan itu, terus kendala-kendala yang dihadapi itu apa, terus intervensi pemerintah
itu seperti apa? Karena Pak Tri Iman ini saking sayangnya dengan saya, itu saya sering diajak Pak untuk belajar terus sehingga kampung-kampung kreatif buatan itu bisa hidup dan bertahan dan bisa menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Blitar selain makam Bung Karno. Gitu. Ini mungkin barangkali nanti saya akan bisa belajar banyak dari Kabupaten Bandung Barat. Saya nanti biar pulang bisa dapat ATM, Pak. Jadi kalau tadi intervensi pemerintah tentunya sama Pak ya, barangkali kalau di sektor pariwisata pemerintah hanya memfasilitasi Pak sebagai fasilitator dan regulator seperti Pemdalis kita bikinkan SK-nya. Dari regulasi di sektor pariwisata kita ada 3 perda yang sudah kita perlukan, yaitu perda tentang Riparkap sendiri, dan perda kan Pak dia sinergis dengan Dewan Pak, DPR. Jadi mereka mensahkan, memperdakan juga. Tentunya kita mengajukan program, mereka mengajukan Pak karena sudah diperdakan. Kedua perda penyelenggaraan pariwisata, yaitu perda nomor 7 tahun 2013 Pak. Itu dari segi pengelolaan, terus industri pariwisata seluruh tentang penyelenggaraan kepariwisataan ada di perda itu Pak. Itu tentang TDOP, tentunya kita mengenal ya tanda daftar usaha pariwisata Pak. Dulu ada SIO, sekarang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisataan, jadi sektor pariwisata tidak ada bentuk izin Pak, hanya TDOP, tanda daftar usaha pariwisata. Dan yang ketiga adalah perda tentang retribusi masuk tempat wisata dan rekreasi, yaitu perda nomor 16 tahun 2012 Pak. Ada 3 destinasi langsung kita fasilitasi Pak, seperti yang gambar di belakang kita, yaitu Curug Maela, Guha Pawon, dan Situ Ciburuy. Nah, ini bisa kita sampaikan realisasi tahun 2019 kemarin Pak. Dari segi pendapatan Pak, itu yang paling tinggi di sektor pariwisata yaitu pajak restoran Pak. Itu paling tinggi. Hotel, hiburan, reklame dan parkir. Alhamdulillah. Ini nggak kelihatan ya berapa miliarnya. Yang memungut ya dari Yang kalau untuk pajak Pak itu dari dinas pendapatan. Tapi kalau retribusi kita yang memungut dari 3 destinasi yang kita lakukan pemungutan itu, dan kita cover dengan perda nomor 16 tadi Pak, nomor 16 tahun 2012. Tapi tidak besar Pak, hanya Rp5.000 per orang plus asuransi Rp500. Dan insya Allah karena adanya peningkatan sarana prasarana yang ada di 3 destinasi ini kita bangun Pak, kita rencana merevisi perda itu Pak, khususnya tarifnya barangkali 5.000 jadi 10.000. Oke. Barangkali itu Pak yang tadi yang bisa kami jelaskan. Jadi dari segi pengelolaan ada yang langsung kami kelola. Terus untuk wisata buatan kita ada 133 Pak destinasi yang ada di Bandung Barat itu yang tercatat Pak. Nah, barangkali ada yang belum tercatat juga Pak. Jadi ada 133 itu terdiri dari wisata buatan dan alam. Karena jenis wisata ini ada 2 saja Pak, wisata dan kota. Tuh urutan apa? Ya untuk wisata budaya itu turunan Pak dari wisata. Jadi barangkali dari Bapak ada nggak kampung yang benar-benar menjadi simbol situ Pak, untuk kegiatan kreativitas. Jadi di desa-desa wisata ada beberapa perbedaan Pak, karena setiap desa wisata itu punya karakteristik sendiri sama. Ada 5 Pak, kita setelah melakukan kajian tentang desa wisata, kita SK-kan ada 5 scoring tertinggi yang arahan daripada kajian ini Pak, itu Desa Rende. Itu di situ planet bumbu kita tetapkan Pak, karena mungkin COVID-19 ini kan jadi trennya ke herbal. Jadi kunyit, serai, apa-apa bumbu-bumbuan ada di Desa Rende Pak. Dan ada desa yang ada di Lembang juga, di Kecamatan Kililing, itu Kopayung nama desanya Pak. Itu Bapak tadi saya tertarik dengan CSR.
selama ini yang ada di Bandung Barat, apakah CSR mendekatkan diri dengan destinasi wisata yang sudah ada, atau ada bentuk peran pemerintah untuk bisa mendekatkan CSR ke masing-masing destinasi wisata? Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak, ini yang saya tertarik sekali terkait dengan peran Pokdawis. Sejauh mana peran Pokdawis di masing-masing destinasi wisata terkait dengan pengembangan pariwisata itu sendiri? Jadi terima kasih, tiga kali, Pak. Terima kasih, Pak. Pengenalan, Pak, program-program yang akan kami lakukan di Geopark, sampai-sampai ke Kemenpar juga, Pak. Tapi ada juga yang langsung dikerjasamakan oleh Pokdawis sendiri, Pak. Seperti Stone Garden, mereka kerjasama dengan Sostro ya, Sostro, terus dari Yamaha, Honda apa gitu, Pak. Tapi sebatas membikinkan pelang-pelang rambu-rambu di destinasi gitu, itu dan pucuk juga. Dan kita juga sebenarnya banyak pabrik-pabrik juga ada di sini seperti Sostro, Ultra, itu mereka juga bisa memberikan CSR. Tergantung proposal kita, Pak. Jadi kalau yang besar-besar mungkin kita fasilitasi dari dinas, tapi kalau yang kayak ada juga toko juga Jarum ya. Nah, mereka yang nyamperin ke destinasi langsung, Pak, berkomunikasi dengan kelompok pariwisata itu, Pak. Itu kopi kapal api dan sebagainya, Pak. Ini saya perkenalkan, Pak, Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi. Ini bapaknya atau pembina dari langsung Pokdawis yang ada di Bandung Barat. Jadi komunikasi dan Pak Haji Kosasi, Pak. Untuk menjawab kerjasama Pokdawis, Pak, kami persilakan. Kebetulan hari ini saya sedikit ini bantu doakan, Pak. Silakan Pak Kepala Seksi untuk melanjutkan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Reji. Ya. Baik, Pak, di sini kita memiliki Pokdawis kita yang sudah diestakan sama Ibu Kepala Dinas 31 Pokdawis. Dan di setiap destinasi kita memiliki Pokdawis. Nanti Bapak kunjungi yaitu Stone Garden, salah satunya itu Pokdawis Pasipawan yang sudah menjuarai dua nasional. Di situ selama ini kita untuk CSR-nya kita sudah beli Bio Farma. Dan Bio Farma ini sudah memberikan untuk yang sekarang dia akan ada membangun musola, MCK dan jalan setapak. Dan kemudian juga nanti Bapak bisa melihat langsung CSR pucuk. Dan di situ nanti ada pelang pucuknya langsung ya, Pak ya. Kemudian dari Honda juga sudah ada. Dari kopi kapal api kita juga akan memberikan shelter. Karena kita tahun ini akan ada bus pariwisata apa bandros. Kita sudah diberikan oleh provinsi 2 bandros. Dan itu nanti pihak kopi kapal api akan memberikan shelter-shelter untuk pengunjung untuk turun nanti di situ. Kemudian untuk Pokdawis sendiri selama ini kita selalu bekerja sama dengan Ketua Pokdawis Forum KBB, karena kita di setiap KBB ini ada 31 Pokdawis, tapi ada forum besarnya, forum besar Pokdawis KBB ini. Dan kita biasanya kalau setiap Pokdawis yang datang ke kita bantu, kita fasilitasi, dan mereka memberikan seperti keluhan-keluhan atau kendala-kendala yang seperti Bapak tadi bilang. Kita sampaikan apa yang dibutuhkan kepada Pokdawis tersebut. Kita akan cari Pokdawis apa CSR-nya. Kita akan bantu sampai proposal-proposalnya yang dibutuhkan kita akan bantu. Dan kita di sini sebagai dinas itu memberikan bantuan dari CSR langsung ke destinasi tersebut. Jadi kita di sini untuk Pemda tidak hanya diam, kita akan tebus sampai ke kepala direkturnya langsung. Dan kita juga sekarang sedang proses untuk berusaha, yaitu kita akan coba untuk CSR-nya Bank Indonesia. Dan kita juga destinasi kita juga ada di Gopawon. Kita sedang proses untuk minta bantuan kurang lebih 1,3 miliar untuk bantuan pos kartis, karena kita kemarin pos kartis kita hancur dan kita minta untuk air ke Bio Farma. Kemudian mungkin bisa dibantu sama langsung Pak Ketua mengenai Pokdawis siapa ya? Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kadis, Pak Kabid, dan rekan-rekan dari Kota Blitar. Selamat datang Willy Suping di Bandung.
Mau saya simpel kosasi. Ada hanya di ongkos dikasih. Saya sebagai Ketua Forum Komunikasi Pokdalis KPB, saya merasa bangga dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, yang mana tadi tujuannya sudah jelas, ingin mengembangkan pariwisata walaupun di kota kita, Pak. Dan saya juga pernah kesana, luar biasa kota kita, walaupun cuma satu tempat destinasi religi, makamnya promotor kita, itu udah mendunia, Pak. Artinya kita bagaimana membuat tadi yang kita sampaikan itu, membuat kalau kita fokus Pak, supaya bisa dilakukan oleh masyarakat, di semua kita mendekati masyarakat, Pak. Jangan sampai masyarakat sekitar cuma nonton, Pak. Jadi fungsi dari Pokdalis itu adalah merupakan sebagai penggerak wisata dan wisata pesona di lingkungan wilayah destinasi, Pak. Itu fungsinya. Dan merupakan mitra pemerintah, Pak. Dan ini Disparbud. Jadi Disparbud, sehingga antara Pokdalis yang ada di Bandung Barat ini ada komunikasi yang sangat erat. Ya, jangan sampai tadi dia membangun dengan seenaknya, Pak. Ya, jadi kita ada komunikasi dengan pemerintah, apa sampai kata dengan Pak Kabit, Pak Presiden, untuk pemerintahan di Bandung Barat, khususnya Pokdalis, Parbud sangat luar biasa, Pak. Jadi pertamanya, yang dan pertama adalah keinginan dulu, Pak. Contoh mungkin saya dulu masih kompetan, Pak, 2007 itu. Dan pertama lahirnya Cimom Dakem ini dari Bapak dan promosi buka di website Cimom Dakem, lihat itu betul saya orangnya dan saya ketua preparnya, Pak. Dan sekarang berubah untuk Bandung Barat Pokdalis, yang mana sampaikan Bapak Kabit cikal bakal Pokdalis itu dari kompetennya. Dia katanya 11-12. Nah, kalau tadi menjadi pertanyaan, Bandung Barat ini tidak hanya wisata alam, Pak. Justru yang paling banyak wisata buatan. Contoh, kita usah katanya yang di CC ada Curug Pilu, Curug Putri, Curug Golosor, Pak. Ada Wilayung, ada Curug Kesepan, Curug Kubur, Curug Pelangi, itu alamnya, Pak. Tambahnya alamnya ada perkebunan PTP 8, ada hutan pinus. Nah, yang buatannya apa? Kita buat danau, kita buat outbound, Pak. Itu sebagai properti. Ada semacam tujuan wisata itu supaya tidak menjenuhkan. Jadi alam dipandu dengan buatan sehingga menjadi sebuah wisata yang multi, Pak. Menambah fasilitas. Betul. Nah, itu jadi ada camping ground-nya, ada selfie dan sebagainya, itu buatan, Pak. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Kabit, lebih dari 100 ya, 103 itu yang udah terdaftar, Pak, masih banyak. Jadi bisa masuk ke destinasi buatan. Nah, buatan ini kembali kepada keinginan kreativitas perorangan, Pak, atau kelompok. Tapi kebanyakan kalau mungkin Bapak udah mengenal di sini ada busuk bambu, nah itu harus mungkin buat modalnya, Pak, itu buatan, Pak. Protein akep buatan, pangkos buatan, ya, jadi cuma dipandu dengan kultur alam yang asik-asik, Pak. Jadi mungkin Bapak menanyakan tentang Pokdalisnya, itu yang saya jawab, jadi fungsinya aja bagaimana bahwa kita ini bisa, saya sebagai ketua forum komunikasi ini, karena forum komunikasi ciptaan beliau, Pak. Dulu mungkin ngambilnya dari Bali atau dari Jawa juga. Nah, jadi kita Indonesia, bukan ciptaan dari Bandung Barat, Pak. Bahkan kemarin kita ngaku beliau ngambilnya dari Jogja. Jogja itu bagian dari Jawa. Iya, Jawa juga ya. Nah, diharapkan kita harus ngurus dulu, kemudian kita
doakan kepentingan kami agar sukses di 5 tahun pertama. Mari kita implementasikan visi Apur, aspiratif, kreatif, unggul, dan religius. Juga jargon luka. Jargon luka itu ada Bandung Barat bersih, Bandung Barat sehat, Bandung Barat indah, Bandung Barat bahagia. Dan itu juga membangun, karena kami itu adalah rumah kita, yang harus kita rawat, kita jaga, insyaAllah Kabupaten Bandung Barat akan menjadi kabupaten yang kaldang menjadi ayo, berikan yang terbaik buat pemerintah Bandung Barat buka. Menjadikan kabupaten